130304264, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi, dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SM. Baiklah, untuk materi yang pertama yakni sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi itu merupakan rangkaian peralatan dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Informasinya itu berupa suara, data, dan gambar dari satu titik ke titik yang lain secara jarak jauh. Contohnya itu termasuk telepon, internet, radio, dan televisi. Nah, sistem telekomunikasi ini selalu melibatkan dua sisi telekomunikasi. Seperti yang pertama ada transmitter, tuh merupakan pengirim yang fungsinya untuk mengolah dan mengirimkan informasi. Biasanya terdiri dari perangkat seperti ponsel, komputer, atau pemancar radio. Kemudian informasinya itu berupa teks, suara, gambar, dan dikonversi menjadi sinyal digital atau analog. Kemudian yang kedua ada receiver. Receiver itu menerima sinyal yang dikirimkan oleh transmitter dan mengubah sinyal tersebut menjadi informasi yang bisa dipahami oleh manusia atau mesin. Contohnya itu seperti speaker yang menerima sinyal audio dari ponsel dan mengeluarkan suara. Nah, fungsi dari sistem telekomunikasi dalam kehidupan modern saat ini yang pertama ada mengirimkan berbagai jenis informasi seperti suara, radio, teks, atau data digital ke lokasi yang berbeda. Kemudian memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Kemudian informasi dapat disebarkan ke banyak orang sekaligus dan dapat mendukung operasional sistem lain seperti perbankan online, e-commerce, navigasi, GPS, dan sistem keamanan sangat bergantung pada telekomunikasi. Kemudian fungsinya lagi dapat mempercepat proses kerja, pengambilan keputusan, dan kolaborasi lintas wilayah atau negara. Baiklah, materi selain sistem telekomunikasi tadi ada media telekomunikasi yang merupakan sarana atau jalur untuk mentransmisikan sinyal yang terbagi menjadi media kabel. Media kabel itu seperti kabel tembaga dan serat optik. Kemudian ada media nirkabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, dan satelit. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi sistem telekomunikasi ini, yaitu sistem telekomunikasi itu adalah cara kita mengirim pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya menggunakan alat dan teknologi, misalnya lewat telepon, internet, atau radio. Karena teknologi itu terus berkembang, jadinya sekarang komunikasi lebih cepat dan mudah, sehingga sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, materi yang kedua yakni internet, intranet, dan extranet. Yang pertama ada internet. Pengertian dari internet itu merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia yang memungkinkan pertukaran informasi secara terbuka dan bebas. Ciri-ciri dari internet ini aksesnya itu publik dan terbuka. Kemudian tidak ada otoritas tunggal yang mengelola seluruh jaringannya. Kemudian cirinya lagi dapat diakses siapa saja dan dari mana saja selama terhubung ke jaringan. Contoh penggunaan seperti browsing, email, media sosial, dan e-commerce. Nah, fungsi dari internet ini yang pertama ada menyediakan informasi global, kemudian komunikasi jarak jauh, kemudian dapat mendukung transaksi online, kemudian menjadi sarana hiburan dan edukasi. Contoh penggunaan nyata internet yang saya ambil yaitu yang digunakan orang secara global itu seperti di pendidikan. Seperti saya ini mahasiswa yang menggunakan internet untuk mengakses e-learning, jurnal ilmiah, Google Scholar, dan terkadang untuk education di YouTube. Materi selanjutnya yakni intranet. Intranet itu merupakan jaringan pribadi yang hanya dapat diakses oleh anggota internal, organisasi, atau perusahaan. Ciri-ciri dari intranet ini yakni aksesnya terbatas dan hanya untuk pengguna yang memiliki izin. Kemudian tidak bisa diakses publik seperti internet tadi. Dan cirinya lagi umumnya itu digunakan untuk manajemen informasi internal, dokumen, dan komunikasi antar pegawai saja. Fungsi dari intranet ini dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi internal. Kemudian fungsi yang kedua menyediakan akses cepat ke data internal. Yang ketiga digunakan untuk sistem HRD
ERP, dan e-learning atau manajemen proyek internal. Contoh penggunaan nyata yang saya ambil yakni di universitas, di mana sistem akademik kampus seperti di Universitas Muhammadiyah Riau itu seperti SIAM hanya bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa saja, dan dapat digunakan untuk melihat jadwal kuliah, KRS, nilai, dan pengumuman internal yang ada di kampus tersebut. Kemudian selain internet dan intranet itu ada extranet. Extranet ini pengertiannya yaitu perluasan dari intranet yang memberikan akses terbatas kepada pihak eksternal seperti mitra bisnis, pemasok, atau pelanggan. Nah, ciri-cirinya itu masih bersifat terbatas, namun mencakup pengguna dari luar organisasi. Biasanya juga dilindungi dengan login, enkripsi, atau VPN. Kemudian cirinya lagi digunakan untuk berbagai informasi bisnis secara aman antar perusahaan. Nah, fungsi dari extranet ini dapat meningkatkan kerjasama antara perusahaan, kemudian dapat menyediakan akses data penting bagi mitra atau pelanggan, dan digunakan untuk supply chain, sistem pemesanan, dan portal klien. Contoh penggunaan nyata yang saya ambil yakni di bidang logistik, di mana seperti JNE itu atau logistik lainnya seperti memberikan pelanggan perusahaan seperti marketplace akses ke dashboard untuk melacak pengiriman dan laporan pengiriman massal. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari internet, intranet, dan extranet yakni internet adalah jaringan besar yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, sehingga kita bisa mengakses informasi dan berkomunikasi dari mana saja. Kemudian kalau intranet adalah jaringan khusus yang hanya digunakan di dalam sebuah organisasi untuk memudahkan kerjasama antar anggota. Kalau extranet adalah jaringan yang menghubungkan organisasi dengan pihak luar seperti mitra atau pelanggan agar bisa berbagi informasi secara aman. Jadi perbedaannya terletak pada siapa yang bisa mengakses jaringan tersebut. Baiklah, materi yang ketiga yakni karakteristik sistem informasi fungsional, sistem informasi manajemen (SIM), sistem pemrosesan transaksi, sistem penjualan dan pemasaran, Customer Relationship Management atau CRM. Baiklah, untuk yang pertama yakni karakteristik sistem informasi fungsional, di mana sistem informasi fungsional ini merupakan sistem informasi yang mendukung fungsi-fungsi utama dalam organisasi. Nah, seperti pemasaran, keuangan, produksi, SDM, dan logistik. Karakteristik dari sistem ini yaitu digunakan oleh divisi tertentu dan menyediakan informasi operasional yang taktis, kemudian terintegrasi dengan sistem informasi lainnya, misalnya seperti sistem ERP. Contoh nyata dari sistem ini yaitu sistem informasi SDM itu menggunakan bagian HR untuk mengelola data pegawai, cuti pegawai, dan absensi pegawai. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau SIM. Manajemen informasi sistem ini adalah sistem yang mengolah data dari berbagai sumber untuk menghasilkan laporan dan informasi manajerial, dan digunakan dalam pengambilan keputusan tingkat menengah, yaitu middle management. Nah, karakteristik dari sistem ini yaitu menghasilkan laporan berkala, grafik, dan ringkasan. Kemudian karakteristiknya lagi mendukung perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian sering mengambil data dari sistem pemrosesan transaksi. Nah, contoh nyata yang saya ambil seperti manajer operasional itu menggunakan SIM untuk melihat tren perjualan bulanan. Kemudian laporan SIM di perusahaan retail digunakan untuk menentukan stok dan strategi harga. Selanjutnya ada sistem pemrosesan transaksi atau TPS, di mana TPS ini merupakan sistem yang mengelola dan mencatat transaksi bisnis yang rutin dan terjadi setiap hari, seperti pada penjualan, pembelian, penggajian, dan pembayaran. Karakteristik dari sistem ini yaitu volumenya tinggi, frekuensinya tinggi. Kemudian harus cepat, akurat, dan real time. Kemudian menjadi input utama bagi SIM dan sistem lainnya. Contoh nyata yang saya ambil seperti di kasir Indomaret atau Alfamart,
yang dia akan merekam pembelian customer di Alfamart atau Indomaret tersebut. Lanjut lagi, yaitu sistem penjualan dan pemasaran. Penjelasan sistem ini yaitu sistem ini itu dapat mendukung proses penjualan produk atau jasa serta aktivitas pemasaran seperti promosi, kampanye, dan analisis pasar. Karakteristik dari sistem ini yaitu fokus pada interaksi dengan pelanggan dan penjualan dan dapat menganalisis perilaku pelanggan dan tren pasar. Kemudian sistem ini juga terintegrasi dengan sistem CRM dan e-commerce. Contoh nyatanya yang saya ambil yaitu di Google itu ada Google Ads Manager untuk memantau performa iklan, atau yang ada di Shopee yaitu Shopee Seller Center untuk melihat pemesanan, diskon, atau promo. Kemudian Customer Relationship Management atau CRM. CRM ini adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan, termasuk data pelanggan, riwayat pembelian, dan layanan purna jual. Karakteristik dari sistem ini yaitu menyimpan data pelanggan secara terpusat, kemudian mendukung strategi pemasaran yang personalisasi, dan meningkatkan retensi pelanggan dan kepuasan. Contoh nyata yang saya ambil di CRM Tokopedia atau Bukalapak yang dia tuh memberi insight kepada seller tentang pelanggan setia dari Bukalapak tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini yaitu sistem informasi fungsional itu kayak alat bantu untuk bagian-bagian tertentu di perusahaan supaya pekerjaan kita itu lebih gampang dan cepat. Kalau sistem informasi manajemen SIM itu yaitu ngumpulin data dari berbagai bagian supaya bos atau manajer bisa ambil keputusan yang tepat. Dan kalau sistem pemrosesan transaksi itu ngurus hal-hal rutin kayak catat pembayaran atau pembelian supaya semua tercatat rapi. Kalau sistem penjualan dan pemasaran itu dapat membantu supaya produk kita itu bisa laku dan pelanggan tahu tentang produk itu. Sedangkan Customer Relationship Management CRM itu fokus buat jaga hubungan yang baik sama pelanggan supaya mereka tetap senang dan gak pindah ke lain hati. Jadi semua sistem ini kerja bareng supaya perusahaan itu bisa berjalan lancar dan pelanggan itu puas. Baiklah, materi yang keempat yakni pengertian e-commerce, jenis e-commerce, keuntungan e-commerce, batasan dan kegagalan e-commerce, aplikasi bisnis to consumer, kemudian penelitian pasar, periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Yang pertama yakni ada pengertian e-commerce dahulu. E-commerce itu merupakan electronic commerce yang mencakup proses pembelian, penjualan dan pertukaran barang, jasa serta informasi melalui jaringan komputer, terutama internet e-commerce yang memungkinkan bisnis dan konsumen itu melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kemudian jenis-jenis e-commerce itu ada beberapa jenis utamanya meliputi B2C. B2C ini business to consumer, di mana perusahaan itu menjual produk langsung kepada konsumen. Contohnya seperti platform Tokopedia dan Shopee. Kemudian B2B, business to business. Ini transaksi antara dua entitas bisnis. Contohnya itu Alibaba. Kemudian consumer to consumer C2C, yaitu konsumen yang menjual kepada konsumen lain. Contohnya itu platform OLX, Facebook, atau marketplace. Kemudian ada C2B, consumer to business, yang menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya itu seperti freelance yang menawarkan jasa desain. Kemudian B2G ada business to government. Perusahaan itu menyediakan barang atau jasa untuk lembaga pemerintahan. Kemudian jenisnya lagi ada m-commerce, yaitu mobile commerce. Mobile commerce ini yaitu transaksi melalui perangkat mobile seperti BRI Mobile Banking atau yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yakni keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce itu diakses globalnya dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. Kemudian dapat mengurangi biaya operasional dan distribusi.
Kemudian waktunya fleksibel, seperti toko online itu dapat membuka tokonya 24 jam. Kemudian pelanggan bisa menggunakan penawaran data yang relevan. Kemudian proses transaksi yang cepat, di mana pembayaran itu dan pengiriman informasi dilakukan secara instan. Selanjutnya yakni batasan dan kegagalan e-commerce. Batasan e-commerce itu yang pertama ada keamanan dan privasi data. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Kemudian tidak semua produk online itu cocok dijual online. Ada lagi hambatan regulasi di beberapa negara. Selanjutnya ada kegagalan e-commerce. Bisa disebabkan oleh strategi pemasaran yang buruk. Kemudian kegagalannya tidak memahami kebutuhan pasar. Kemudian disebabkan pengalaman atau pengguna itu yang buruk dan layanan pelanggan yang tidak memadai. Selanjutnya aplikasi business to consumer B2C, di mana aplikasi ini yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Antara lain contohnya itu seperti toko online, seperti Lazada, Bukalapak, Shopee. Kemudian ada digital content seperti musik, film atau e-book, dan online booking reservation, seperti kita harus booking hotel, booking tiket, booking bioskop, dan marketplace yang platformnya itu mempertemukan banyak penjual dan pembeli. Selanjutnya ada penelitian pasar, market research dalam e-commerce, yang meliputi analisis perilaku konsumen online seperti melalui cookies atau riwayat pembelian dan interaksi digital. Kemudian meliputi survei dan kuesioner digital dan tools populernya itu seperti Google Analytics, platform SEMrush dan Hotjar. Selanjutnya yakni materi periklanan dan layanan terhadap pelanggan. Yang pertama ada periklanan online itu seperti search engine, di mana ada marketing, kemudian ada Google Ads seperti sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan email marketing. Terdapat affiliate marketing, influencer marketing, dan layanan pelanggan itu seperti live chat dan chatbot. Kalau layanan otomatis untuk menjawab pertanyaan dasar itu seperti health center dan FAQ. Kemudian layanan after sales, di mana dapat mengembalikan barang, garansi, dan dukungan teknis. Kemudian ada omnichannel support, di mana dukungan dan berbagai saluran adanya itu di platform WhatsApp, email, dan media sosial seperti Instagram. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini yaitu e-commerce itu adalah jual beli lewat internet tanpa perlu datang ke toko. Jenisnya diantaranya bisnis dan pembeli seperti belanja online, antar bisnis, antar barang, atau orang ke bisnis. Keuntungannya itu lebih praktis, bisa jualan kemana saja, toko buka 24 jam dan hemat biaya. Tapi ada juga kekurangannya seperti rawan penipuan, susah dipahami oleh yang belum terbiasa, dan pengirimannya itu bisa bermasalah. Contoh yang sering kita pakai itu adalah B2C, di mana seperti beli barang di Shopee atau nonton film di Netflix. Supaya e-commerce berhasil, penting tahu apa yang dibutuhkan pembeli lewat riset pasar, iklan yang menarik, dan layanan pelanggan yang baik. Itulah kesimpulan yang saya dapatkan dari materi e-commerce ini. Baiklah, masuk materi yang kelima, yakni pengertian supply chain management, jenis-jenis supply chain management, permasalahan yang ada di supply chain management, dan yang pertama itu adalah pengertian supply chain management atau SCM. Nah, SCM ini merupakan manajemen rantai pasok yang pengelolaan aliran barang, informasi, dan keuangan secara terintegrasi mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir. Tujuan utama dari manajemen rantai pasok ini yaitu menyediakan produk yang tepat, kemudian dalam jumlah yang tepat, ke tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat, dan biaya yang efisien. Selanjutnya yakni jenis-jenis supply chain management. Yang pertama ada make to stock, di mana ini yaitu berdasarkan perkiraan permintaan. Contohnya itu industri makanan dan minuman.
Kemudian jenis yang lain itu make to order, di mana produksi dimulai setelah ada pemesanan. Contohnya seperti industri otomotif dan furnitur custom. Jenis yang selanjutnya itu engineer to order, di mana produknya itu dirancang dan diproduksi berdasarkan spesifikasi pelanggan. Contohnya itu seperti pembangunan kapal, mesin industri besar, dan lain-lain. Dan jenisnya lagi ada digital supply chain yang sangat bergantung pada teknologi digital, otomatisasi, dan AI. Contohnya seperti e-commerce, seperti Amazon, dan platform Tokopedia. Kemudian selanjutnya yaitu materi permasalahan dalam supply chain management. Yang pertama ada kurangnya koordinasi, kurangnya komunikasi antar divisi atau pihak yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik, dan ketidakpastian permintaan seperti fluktuasi permintaan yang membuat sulit memprediksi produksi dan stok. Kemudian permasalahannya lagi ada gangguan rantai pasok, contohnya seperti pandemi, bencana alam, atau bisa saja konflik geopolitik yang mengganggu pasokan. Kemudian permasalahannya lagi seperti ketergantungan pada pihak kerja, di mana bisa jadi keterlambatan dari supplier atau jasa logistik dapat menghambat seluruh proses produksi. Kemudian keterbatasan pada teknologi, dan tidak semua perusahaan itu mampu berinvestasi dalam sistem ERP, LOT, atau teknologi pelacakan. Itulah permasalahan yang ada di supply chain management. Jadi kesimpulan dari supply chain management itu adalah cara untuk mengatur semua proses dari mulai proses bahan baku sampai produk sampai ke tangan konsumen. Kemudian ada beberapa jenis dari supply chain itu seperti yang hanya di dalam perusahaan, yang melibatkan kerjasama dengan pemasok dan pelanggan, serta yang jangkauannya sampai ke luar negeri. Biasanya masalah yang muncul dalam supply chain management itu seperti komunikasinya kurang lancar, pengirimannya terlambat, biaya mahal, dan gangguan dari pasokan. Jadi kalau rantai pasok dikelola dengan baik, bisnis bisa berjalan lancar, dan pelanggan itu bakalan senang. Materi yang kelima yaitu Artificial Intelligence, Expert System, dan System Intelligence. Yang pertama saya akan menjelaskan Artificial Intelligence, yakni AI. AI ini yaitu kecerdasan buatan yang merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia, seperti dapat berpikir logis, dapat belajar dari pengalaman, dapat menyelesaikan masalah, dapat memahami bahasa, dan dapat melakukan pengambilan keputusan yang otomatis. Contoh penerapan AI ini yaitu adanya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan ChatGPT. Kemudian adanya kamera pengenal wajah dan adanya deteksi penipuan dari perbankan. Tujuan dari AI ini yaitu meningkatkan efisiensi, mengotomatisasi proses, serta membantu pengambilan keputusan cepat dan akurat. Selain AI tadi, ada juga expert system, yaitu sistem pakar, di mana ini adalah aplikasi AI yang meniru pemikiran seseorang pakar atau ahli di bidang tertentu untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Sistem pakar ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada di basis pengetahuan, yang berisikan informasi dan aturan dari para ahli. Kemudian yang kedua ada mesin inferensi, di mana berisikan proses logika untuk menarik kesimpulan. Kemudian ada user interface, di mana tampilannya itu digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Contoh dari sistem pakar ini seperti adanya diagnosa medis yang menyediakan sarana diagnosa penyakit, kemudian sistem audit keuangan, kemudian adanya deteksi hama tanaman. Tujuan dari expert system atau sistem pakar ini dapat membantu orang mengambil keputusan seperti seseorang ahli. Kemudian dapat mempermudah akses terhadap keahlian tanpa kehadiran manusia pakar. Selain AI dan sistem pakar tadi, ada juga yang namanya sistem intelijen atau sistem yang cerdas. Sistem intelijen ini adalah istilah yang lebih umum untuk sistem yang memiliki kemampuan belajar, berpikir, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau input baru. Sistem ini bisa mencakup AI, machine learning, LOT,
Dan ciri utama dari sistem cerdas ini yaitu mengumpulkan data, mengelola dan menganalisis data, mengambil keputusan otomatis, belajar dari hasil keputusan sebelumnya. Kemudian contoh dari sistem intelijen ini seperti sistem smart home, di mana ada rumah pintar, smart city, dan lampu lalu lintas pintar, dan adanya robot industri yang bisa menyesuaikan gerakan secara otomatis. Tujuan dari sistem intelligence ini yaitu dapat menciptakan sistem mandiri untuk mengurangi intervensi manusia, untuk memberi solusi berbasis data dan konteks real time. Kesimpulan yang dapat diambil dari AI, expert system, dan sistem intelijen tadi yaitu AI itu merupakan teknologi yang bikin komputer bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Kalau expert system adalah program yang ngikutin cara kerja ahli untuk bantu ambil keputusan. Sedangkan kalau sistem intelligence itu adalah kemampuan sistem buat belajar dan menyesuaikan diri supaya makin pintar. Intinya semuanya itu bisa bikin komputer lebih pintar dan bisa bantu manusia kerjanya lebih mudah. Baiklah, masuk ke materi yang terakhir yaitu pengertian dari hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan haki, sejarah perkembangan haki dan manfaat haki. Yang pertama ada pengertian hak atas kekayaan intelektual haki. Haki ini merupakan hak hukum eksklusif yang diberikan kepada individu atau badan hukum atas karya ciptaannya yang timbul dari hasil olah pikir, kreativitas, dan inovasi manusia. Baiklah, sejarah perkembangan haki itu hak atas kekayaan intelektual itu telah dikenal sejak lama sebagai bentuk perlindungan terhadap karya cipta manusia. Nah, secara internasionalnya sejarah ini perlindungan kekayaan intelektual itu dimulai pada tahun 1474 di Venesia dan Italia melalui hukum paten pertama. Kemudian pada tahun 1709 Inggris memberlakukan Status of Anne, di mana undang-undang hak cipta pertama di dunia. Kemudian perkembangan haki semakin meluas dengan lahirnya Konvensi Paris tahun 1883 yang mengatur kekayaan industri seperti paten dan merek serta konvensi. Kemudian Bern tahun 1886 itu melindungi karya sastra dan seni. Pada tahun 1967 dibentuknya WPO, World Intellectual Property, di mana sebagai mengatur haki global. Kemudian pada 1994-nya di bawah WTO itu mengatur standar perlindungan haki di seluruh dunia, dan di Indonesia haki mulai diterapkan sejak masa kolonial Belanda dan semakin berkembang setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia itu meratifikasi perjanjian TRIPS pada tahun 1994, pemerintah mulai menyusun undang-undang khusus haki seperti hak cipta paten dan merek. Ini pengelolaan haki di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Selanjutnya, manfaat haki itu yang pertama adalah melindungi karya dari pembajakan haki, memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik hak agar karyanya itu tidak disalahgunakan, dijiplak atau diperjualbelikan tanpa izin. Kemudian manfaat yang kedua ada memberikan kepastian hukum dengan haki. Pencipta atau pemilik memiliki hak eksklusif secara legal yang diakui negara, sehingga hak dan kewajiban dapat ditegakkan jika terjadinya pelanggaran. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan kreativitas, di mana adanya perlindungan haki ini mendorong masyarakat untuk terus berinovasi karena merasa hasil karyanya itu aman dan memiliki nilai ekonomi. Manfaat yang keempat yakni menjadikan aset bisnis dan sumber, di mana penghasilan haki dapat dimonetisasi seperti melalui lisensi, waralaba, royalti, atau dijual ke pihak lain sehingga menjadi sumber pendapatan. Kemudian manfaat yang kelima yaitu meningkatkan daya saing, di mana produk atau jasa yang memiliki haki ini seperti hak merek, hak paten, hak desain akan lebih terpercaya dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, dan
di pasar lokal maupun internasional. Manfaat yang keenam yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perlindungan haki itu mendorong perkembangan industri kreatif dan teknologi yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Itulah manfaat haki. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi haki itu adalah hak yang melindungi karya atau ide supaya nggak dicuri orang lain. Awalnya aturan ini sudah ada lama di luar negeri dan terus berkembang sampai ada aturan internasional. Nah, di Indonesia haki juga diatur supaya pencipta karya bisa terlindungi. Manfaatnya penting karena bikin orang itu semangat buat bikin hal baru, melindungi hasil kerja mereka, dan bisa jadi sumber penghasilan mereka. Baiklah, sekian 7 materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.